Pembahasan soal TO Bahasa Indonesia yang dilaksanakan tanggal 26 April 2023. Pada pembahasan kali ini akan kita bagi menjadi 5 sesi. Videonya akan kita bagi menjadi 5 sesi. Tiap-tiap sesi berisi pembahasan 10 soal. Untuk sesi pertama kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Soal nomor 1, pertanyaannya adalah makna kata padat. Kata padat terdapat pada konteks kalimat kedua, yaitu namun saat aktivitas mulai padat, banyak orang mengabaikan kesehatan tubuhnya sehingga stamina menurun dan tubuh mudah lelah. Pada konteks ini, kita disajikan 4 makna kata padat yang terdapat di KBBI. Setelah kita cocokkan dengan konteksnya, maka kata padat di sana maknanya adalah makna yang kedua, yaitu tidak ada waktu luang, berimpitan sehingga tidak ada waktu selah. Di sini waktu-waktu adalah saat aktivitas mulai padat. Soal kedua tentang gaya hidup minim sampah. Kemudian yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai. Untuk pernyataan yang sesuai, maka kita harus mencari pilihan jawaban yang kalimat yang ada di pilihan jawaban itu memang ada di teks yang ada di kutipan soalnya. Maka kita akan menentukan pernyataan yang sesuainya adalah yang D. Kesadaran membawa kantong belanja sendiri cukup berdampak pada pengurangan kantong plastik sekali pakai. Ini terdapat pada teks di kalimat kedua. Sedangkan jawaban A di sini salahnya karena botol air mineral itu untuk dipakai berulang. Nah, ini salahnya di sini. Botol air mineral itu untuk sekali pakai. Kemudian zero waste sudah diterapkan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Nah, ini salahnya sejak zaman dahulu ya. Karena apa? Karena di sini ada kata tren, menjadi tren. Jadi ya minim sampah itu bukan sejak zaman dulu. Kemudian yang C, salahnya satu-satunya cara. Nah, ini salahnya di sini ya. Ini bukan satu-satunya cara, hanya salah satu saja. Baik, berikutnya nomor 3. Yang ditanyakan kalimat yang menyatakan sebab, akibat, dan pertentangan. Untuk mencarinya, kita harus mencari konjungsi yang digunakan, yaitu pertama kita cari konjungsi sebab akibat. Ada di kalimat yang mana? Yaitu ada di kalimat yang ketiga, yaitu konjungsinya sehingga. Kemudian yang menyatakan pertentangan, konjungsinya adalah namun. Baik, jadi jawabannya ada di kalimat ketiga dan kelima. Nomor 4, ide pokok. Ide pokok itu gagasan utama. Gagasan utama itu inti dari kalimat utama. Kita mencari dulu kalimat utamanya yang mana. Di paragraf nomor 4 ini, kalimat utamanya adalah di kalimat pertama. Ini merupakan paragraf deduktif. Jadi, inti dari kalimat pertama adalah jawaban C. Tradisi bermain petasan dan kembang api untuk menyambut bulan Ramadan dan Lebaran. Berikutnya, nomor 5. Baik, nomor 5 yang ditanyakan adalah kalimat fakta. Ingat, kalau fakta itu harus sudah benar-benar terjadi berupa data bersifat objektif ya. Bersifat objektif, tidak subjektif. Kalau subjektif itu nanti menjadi opini. Maka ini jawabannya adalah pilihan jawaban A, 1 dan 3. Sebetulnya nomor 2 juga fakta, tetapi kalau B, 4-nya salah, 4-nya opini. C salahnya 5-nya opini. D salahnya 4-nya, begitu ya. Jadi yang tepat adalah 1 dan
3. Nomor 6. Yang ditanyakan ringkasan. Ingat nak, ringkasan konsepnya adalah GU1 ditambah GU2. Gagasan utama paragraf 1 digabungkan dengan gagasan utama paragraf 2. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh hanya dari satu paragraf. Maka ini adalah paragraf 1 itu paragraf deduktif, kalimat utamanya di awal, gagasan utamanya di awal. Paragraf 2 juga deduktif, gagasan utamanya ada di kalimat pertama juga. Maka kalau kita gabungkan ini menjadi jawaban D. Frambusia adalah infeksi bakteri menaun yang bisa menyerang kulit. Nah, ini dari gagasan utama paragraf 1. Digabungkan, gejala awal jika terkena penyakit ini akan muncul setelah 4 minggu terinfeksi. Nah, ini dari GU2, gagasan utama paragraf 2. A ini hanya paragraf 2, B hanya paragraf 1, C hanya paragraf 2 saja. Nomor 7. Simpulan. Simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah uraian. Kalau di sini uraiannya berupa paragraf, berarti pendapat akhir dari sebuah paragraf. Yang namanya pendapat akhir maka harus berupa pendapat. Jangan lupa bahwa ini jenisnya adalah paragraf deduktif. Kalimat utamanya di awal. Maka tidak boleh simpulannya hanya diambilkan dari satu kalimat. Harus menyeluruh. Ya, harus menyeluruh. Maka jawabannya ada di jawaban B. Tidak selamanya stres buruk untuk kesehatan, asalkan kita dapat mengontrol perasaan dan pola hidup sehat. Jawaban A, C, dan D ini hanya merupakan salah satu kalimat saja. 8. Perbedaan penggunaan bahasa. Kedua teks. Teks 1 itu kalimat aktif, buktinya ada ini. Predikatnya kalimat pertama mengalami. Kalimat berikutnya memahami. Kalimat berikutnya lagi memiliki. Ada melupakan, mengetahui. Ini adalah bukti-bukti dari penggunaan kalimat aktif. Sedangkan teks 2 ini disuarakan, dilakukan, dilestarikan, dimajukan, dikembangkan, diinternalisasikan, diperlukan. Merupakan indikator dari kalimat pasif. Nomor 9. Nomor 9, perbedaan pola penyajian. Di sini ada kausalitas, kronologis, pertentangan, umum khusus sama dengan deduktif, khusus umum sama dengan induktif, gitu ya. Kausalitas itu sebab akibat atau penyebaban, pertentangan, kronologis urutan waktu. Oke, kita cek nomor 9. Teks 1. Di sana terdapat konjungsi karena. Ya, karena itu merupakan penyebaban, sebab akibat. Sehingga juga sebab akibat. Teks 2 ada kata namun. Nah, namun adalah konjungsi pertentangan. Baik, berikutnya nomor 10. Nomor 10. Yang ditanyakan adalah keunggulan teks. Teksnya ini berupa teks sebuah hasil riset. Riset itu penelitian, ya. Hasil penelitian. Biasanya hasil riset itu menggunakan bahasa-bahasa yang istilah-istilah bidang ilmu sehingga sulit dipahami. Namun di teks ini, istilah yang digunakan itu sudah umum, meskipun ini istilah tetapi istilahnya sudah merupakan istilah yang populer, yang mudah, yang sudah dikenal banyak kalangan, gitu ya. Tidak hanya kalangan medis yang tahu makna kata didiagnosis misalnya. Tidak hanya orang medis yang tahu istilah hormon reproduksi. Tapi ini sudah menjadi bahasa yang populer.
Temanya tema kesehatan ya. Tema kesehatan disajikan dengan bahasa populer sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Kalau populer itu hubungannya pasti dengan mudah memahami. Mengapa tidak B jawabannya? Kalimat-kalimat tunggal ini bukan kalimat tunggal. Ini banyak sekali kalimat majemuk. Kemudian C, mengapa salah? Istilah bidang ilmu kedokteran yang cukup dikenal. Kalau dikenal ya hubungannya pasti mudah memahami isinya, bukan meyakinkan pembaca. Kalau meyakinkan pembaca itu dengan data-data dan fakta yang sangat rigid misalnya begitu ya. Itu nanti untuk meyakinkan pembaca. Kemudian D, teks tersebut kausalitas sehingga memudahkan pembaca, ini juga salah. Kausalitas mungkin tetapi tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk memudahkan pembaca mencerna isi informasi. Kalau mencerna isi informasi itu mudah, berarti ya dari kosa katanya saja. Baik, ya, sesi 1 kita akhiri sampai soal nomor 10. Nanti akan kita lanjutkan ke sesi 2.